Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya mau compare nih. Ini dari Time Micro compare dengan si Ignition model ya. Ini sama-sama Nissan Skyline GT-R R34 dengan body kit Nismo Z-Tune. Sama-sama warna merah ya dan sama-sama mesin karbon dan velgnya ya bisa dibilang hampir-hampir mirip lah, sama-sama ngambil desainnya ini si BBS, cuman ya beda-beda dikit lah. Ini sama-sama warna merah dan nanti kita ukur ya untuk dimensinya ya, untuk dimensi lebar dan panjangnya. Kalau tinggi saya nggak ngukur deh, panjang dan lebar doang. Ini ya ada perbedaan juga dari segi harga ya. Ignition kalau harga dasarnya sih lebih mahal ya daripada si Time Micro, tapi ya kita compare lebih dekat aja. Oke, kita compare dari tampak depan dulu ya. Tampak depannya ya lampu depan, lampu utamanya kurang lebih hampir-hampir mirip. Cuman mungkin detail bagian dalamnya sedikit berbeda ya. Kalau secara dari Ignition model kan dia ya silver doang sepertinya. Kalau dari Time Micro kan kayak udah sedikit dihitamin ya. Kalau logo GTR juga lebih gede di Time Micro, sedangkan di Ignition model kecil banget dan di grillnya itu nggak ada detail apa-apa, polos banget. Jadi ya cuman hitam polos begini, datar. Kalau Time Micro kan seenggaknya ada dikasih lekukan kayak kawat-kawat gitu ya. Kalau untuk lampu bagian bawah ya Ignition cuman dari dikal ya. Yang saya nggak suka dari Ignition tuh ya Inno juga begini sih, cuman Ignition dikalnya kayak rada gimana gitu ya, nggak dikasih lekukan lagi. Malah kalau Inno kan kayaknya mending ada dikasih sedikit lekukan. Kalau di Time Micro dia dibikin dari part terpisah yang warna silver ini. Dan untuk license plate-nya di Time Micro ada, di Ignition model nggak dikasih license plate, tapi ya penting nggak penting lah ya. Untuk intercoolernya sendiri kalau Time Micro kayak dari part kayak dari itu ya, plat aluminium terpisah gitu, sedangkan si Ignition ya part plastik lah di dalam. Untuk splitternya sendiri juga berbeda ya, lebih detail splitternya si Time Micro sih, karena ada si air fan-nya di tengah ini, meskipun nggak bolong ya, cuman ada lekukan ke dalam, tapi ya detail splitternya lebih cakep aja sih menurut saya ya daripada Ignition. Polos-polos aja, tapi ya castingannya terpaut jauh sih. Ini keluaran tahun 2000 berapa ya, udah lama banget lah pokoknya. Ini kan keluaran baru-baru berapa bulan kemarin ya. Terus ini juga detail kap mesin lah kita lihat. Untuk corak karbonnya ya Ignition corak karbonnya ya gini dah, kayak kurang gimana gitu ya. Kalau di corak karbonnya di Time Micro udah cukup oke sih, lebih gimana ya, lebih deket ke skala 64 sih. Ini kayak ya bukan bukan kayak karbon jadinya ya, kayak gimana gitu. Lebih cakep si Time Micro sih menurut saya ya. Untuk wiper ya ini sama-sama udah nyatu sama kaca. Dan kita lihat ke detail samping kurang lebih 11-12 aja ya. Cuman ya inilah detail air fan bumper depan bagian samping. Kalau Ignition model tuh polos, nggak dikasih detail lagi, cuman hitam gitu doang. Sedangkan Time Micro ya kembali lagi ada detail lekukan kawat gitu ya. Jadi ya beda castingan ya, terpaut berapa tahun sih, jadi ya bisa dimaklumin juga. Cuman kalau nyari sekarang ya kembali ke selera lah. Kita lihat detail lebih lanjut dulu. Untuk detail handle pintu ya kurang lebih 11-12. Nah untuk velg sendiri jelas si Ignition velgnya jauh lebih bagus ya, tapi ya untuk Time Micro juga bisa di wheel swap sih. Jadi ya velg bukan alasan lah ya, velg gampang diganti kok. Untuk detail sebelah kanan ya kurang lebih sama aja, tangki bahan bakar sama-sama di sebelah kanan, jadi ya bener ya. Kadang kan ada brandnya yang tangki bahan bakar kiri kanan kayak si DCM, terus si modeler EK9 kemarin tangki bahan bakarnya kiri dan kanan kayak gimana gitu ya. Untuk ini spoiler bagian belakang ya, kalau untuk di Ignition model dia model GT Wing, sedangkan yang di Time Micro masih yang seri standar gitu, cuman udah dikasih corak karbon. Dan di belakangnya itu part terpisah ya, jadi ada bolongan air fan-nya. Sedangkan ya untuk Ignition model ya GT Wing ya udah nggak ada model beginilah. Untuk bagian belakangnya ini lampu belakang kurang lebih sama aja cakepnya. Untuk tulisan Skyline-nya kayak ya di sini lebih oke sih, meskipun nggak seberapa kelihatan, cuman ini kayak kayak maksa gitu nggak sih, soalnya di mobil aslinya kayak nggak seberapa kelihatan juga deh. Tapi ya nggak masalah sih, kembali ke selera aja. Untuk logo Nissan-nya juga
Ya untuk time micro udah decal 3D, sedangkan yang ini masih decal polos ya, tulisan GTR-nya juga polos. Ini ada Nismo Z-Tune-nya. Jadi ya decalnya masih yang biasa. Sedangkan yang di sini udah decal 3D tapi nggak ada tulisan Nismo Z-Tune ya. Ya kurang decal Nismo Z-Tune-nya sih. Nah, kalau untuk detail bagian bawah, ini lampu bawah yang license plate ini udah dikasih dari Mika. Dan dari ignition model ini bukan dari Mika ya, hanya kayak di part plastik terus dicat gitu ya. Entah dari Mika atau apa ya, pokoknya detailnya seperti begini, tapi yang nggak jelek juga sih. Untuk detail bagian diffusernya ya 11-12 juga. Dan untuk sasisnya sendiri beda ya, ignition dari plastik, time micro dari diecast, dan bisa dilihat detailnya juga sedikit berbeda. Time micro lebih di detailing ya, bisa dimaklumin juga karena castingannya juga lebih baru ya daripada si ignition. Untuk spionnya sendiri ya sama aja sih spionnya, nah kurang lebih sama, lebih kecil sedikit dari ignition. Yang time micro ada reflektornya, ignition cuman dicat silver doang. Kalau untuk interior sendiri, ignition biasanya cuma hitam polos. Yang time micro ini ya ada sedikit kombinasi warna merah ya daripada hitam polos doang. Cuman ya kembali ke selera masing-masing. Dan nilai plusnya di time micro itu bisa ini openable dan ada detail engine bay-nya. Jadi ya kembali ke selera, kalau kalian memang pengen lihat detail engine bay-nya. Nah ini juga air fan di kap mesinnya, jadi berhubung karena openable jadi beneran bolong. Kalau ignition kan ya tertutup ya, karena memang nggak openable sih karena castingan lama juga. Dan ini ya ada detail engine bay-nya ya, kalau kalian demen yang time micro sih ya ada bagusnya juga sih. Cuman ya ini saya rekomen untuk ganti velgnya karena velgnya rada gimana gitu ya. Untuk overall ya kalau dibandingkan gini sih ya pasti ada yang tetap milih ignition karena ignition juga ada cakep-cakepnya. Ada juga yang milih time micro karena ya secara fitur menang time micro. Ada openable juga, cuman ya kadang dapat gapnya nggak rapi. Cuman yang ini ya kebetulan dapatnya rapi. Ya overall sih mungkin cakepan time micro kali ya. Untuk dimensinya kita ukur dulu deh, mana sih? Nah, kita ukur dulu dimensinya. Untuk dimensi lebarnya kalau nggak salah 4,6 ya. Panjangnya kok lebar sih. Ya nih, panjangnya ini dari Wikipedia ya. Panjangnya 4600, lebarnya ini 1785. Nanti kita bagi 64 deh. Coba kita ukur si lebarnya dulu. Lebarnya si time micro. Di pilar B ya kita ngukur ya, ini 27,2 atau 27,3. Oke, 27,3 lah ya. Kalau si ignition ini ukurannya sama sih 27,3 juga ya. Kalau untuk panjangnya sendiri, panjangnya dari bumper ke bumper 71,3 untuk ignition model. Oke, sedangkan untuk si time micro apakah sama juga ya? Ada nyangkut license plate sih. Iya kurang lebih sama sih 71,5, tapi karena ada nyangkut license plate jadi dimensinya lebih panjang sedikit karena ada license plate-nya ya. Jadi anggap aja sama. Kita coba bagi si 4600 ini ya. 4600 ya, nih HP-nya rada hang lagi. 4600 dibagi 64, 71,8 tadi, 71,3. Enggak seberapa on point juga sih ya. 1785 dibagi 64, ini 27,8. tadi mereka berdua 27,3 ya, enggak seberapa on point juga. Ya paling itu aja deh untuk video kali ini. Kalau kalian temen time micro ya silakan time micro karena castingan lebih baru dan fitur openable-nya juga ya nilai plus sih untuk si time micro. Kalau kalian temen ignition juga ya, ignition ada nilai plusnya tersendiri, velgnya juga lebih cakep, tapi ya castingan lama ya secara castingan sih pasti kalah sama yang baru ya. Tapi ya kembali ke selera masing-masing aja.
Soalnya harganya kalau untuk pasaran sekarang kayaknya nggak terpaut jauh ya antara dua brand ini. Ya intinya kembali ke selera masing-masing, sesuaikan budget juga ya, lebih demen yang mana, tapi ya harganya harusnya nggak beda jauh antara dua ini. Ya itu aja untuk video kali ini. Kasih buat nonton, jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Doh.